Film ini berlatar masa depan distopia saat bumi yang hancur berubah menjadi racun sehingga tidak dapat dihuni. Akibatnya, satu-satunya tempat di mana manusia dapat hidup adalah silo, sebuah bangunan vertikal raksasa yang terdiri dari beberapa lapisan tempat tinggal, pasar, pertanian, dalam ruangan, dan banyak lagi. Tidak ada yang mengetahui siapa yang membangun silo, namun silo ini berfungsi sebagai tempat perlindungan penting bagi komunitas yang berkembang di dalamnya. Kita kemudian diperkenalkan dengan sheriff bernama Holland Badger yang sedang berpikir keras seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Dia memberitahu rekannya, Deputi Marnes, bahwa dia memutuskan untuk keluar. Menurut hukum, segera setelah seseorang mengatakan bahwa mereka ingin keluar, sebuah kontrak yang tidak dapat dibatalkan mengikat antara mereka dan pengadilan, dan mereka dikeluarkan dari silo. Deputi Marnes memohon kepada serifnya untuk tidak melakukan hal tersebut, namun Holston sudah mengambil keputusan. Adegan kemudian kembali ke masa lalu dan kita melihat Sheriff Holston dan istrinya, Allison, yang telah lama mencoba untuk memiliki bayi. Ternyata di silo warganya harus mendapat izin dari pihak berwajib untuk mempunyai bayi. Setiap wanita dipasangi alat kontrasepsi yang dilepas hanya setelah mendapatkan izin. Kali ini pasangan tersebut akhirnya diberikan izin untuk memiliki anak yang membuat mereka sangat gembira. Setelah itu Allison melepas alat kontrasepsinya dan memberinya jangka waktu 1 tahun untuk bisa hamil. Di silo berita menyebar dengan sangat cepat, terutama karena komunitasnya cukup kecil sehingga warga mulai memberi selamat kepada pasangan tersebut. Saat sedang sarapan di kafetaria, seorang wanita tua bernama Gloria mendekati mereka dan menawarkan konseling kesuburan. Namun Holston sepertinya tidak menyukai wanita itu, jadi dia memintanya pergi. Hari-hari berlalu dan pasangan tersebut berusaha untuk hamil. Suatu hari, Allison sedang bekerja di kantor IT ketika atasannya, Bernard, memarahinya karena menerbitkan artikel tentang memulihkan file yang terhapus. Dia mengklaim bahwa menggali sejarah melanggar hukum dan memperingatkannya untuk tidak memposting artikel apapun tanpa persetujuannya. Kemudian Allison bertanya kepada Holston bahwa jika pemberontak menghapus sejarah, apa salahnya mempertanyakannya. Di sini terungkap bahwa 140 tahun yang lalu, beberapa pemberontak mengorbankan perang terhadap rezim tersebut karena mereka ingin membuka gerbang menuju dunia luar. Setelah banyak perjuangan, pemberontakan berhasil ditumpas dan hari itu dikenang sebagai hari kemerdekaan. Namun semua catatan sejarah bumi prapokaliptik dihancurkan selama pemberontakan. Bertentangan dengan suaminya, Allison memiliki keyakinan bahwa ada kehidupan di luar silo dan hanya ketakutan mereka yang menghentikan mereka menjelajahi misteri dunia. Adegan tersebut kemudian dipercepat ke 200 hari kemudian dan pasangan tersebut masih berusaha untuk memiliki bayi. Mereka bermesraan berkali-kali, bahkan di meja kantor Holston, namun tidak membuahkan hasil apapun. Pada hari kemerdekaan, wali kota Silo, Ruth Jans, memberikan pidato kepada warga mengenang hari ketika mereka menumpas para pemberontak. Sementara itu, Allison ditugaskan ke lapisan dasar Silo untuk membantu petugas IT bernama George dalam pekerjaannya. Sesampainya di sana, George mengungkapkan bahwa dia adalah penggemar berat karyanya dan dia membuat alasan untuk bertemu dengannya secara pribadi. Dia kemudian menunjukkan padanya sebuah hard drive tua, peninggalan menurut yudisial. Dia mengklaim bahwa memori drive tersebut hampir penuh, namun dia tidak dapat menemukan konten apapun di dalamnya. Mendengar hal ini, Allison menyadari bahwa drive tersebut harus dienkripsi dan memerlukan sandi. Setelah melalui banyak percobaan dan kesalahan, dia akhirnya mampu membukanya, mengungkapkan seluruh isinya, beberapa video, gambar, serta cetak biru silo. Hal ini membuatnya was-was karena mereka bisa dikeluarkan jika pihak yudisial mengetahuinya. Karena takut, dia menyuruhnya untuk segera membuang disk tersebut sebelum meninggalkan tempat kejadian. Meski sudah diperingatkan, George terus menjelajahi cetak biru silo dan mengetahui tentang terowongan rahasia di tingkat paling bawah. Belakangan, Allison kembali ke rumah, namun dia tidak bisa berhenti memikirkan relik tersebut. Akibatnya dia mengambil cuti kerja dan mengunjungi kembali George secara diam-diam.
Bersama-sama mereka memeriksa file-file titis tersebut, mengungkap banyak rahasia termasuk manipulasi terkait alat kontrasepsi. File terakhir membuat mereka terpengeranga saat melihat cuplikan bumi yang semarak, pepohonan hijau, langit biru, dan benda-benda terbang di udara. Pengungkapan ini menimbulkan kecurigaan tentang masalah kesuburan Ellison, jadi dia kemudian mengunjungi Gloria untuk mencari jawaban. Gloria berpendapat bahwa pengadilan tidak ingin perempuan seperti dia memiliki bayi. Yang sangat mengejutkannya, wanita tersebut mengungkapkan bahwa meskipun dokter mengklaim telah melepas implan kontrasepsi, implan tersebut masih ada di dalam tubuhnya. Keesokan harinya, Holston menunggu Ellison di rumah sakit untuk membuat janji dengan dokter. Setelah menunggu selama beberapa waktu, dia kembali ke rumah hanya untuk menemukannya dalam keadaan berlumuran darah. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa dokter tidak pernah mengeluarkan implan dari tubuhnya. Untuk membuktikan klaimnya, dia telah menusuk tubuhnya dan mengeluarkan sendiri pelangkat implan tersebut. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengungkapkan sumbernya, tetapi pihak berwenanglah yang mencegah mereka untuk memiliki bayi. Lebih lanjut, dia mencoba menjelaskan bahwa pemandangan yang mereka lihat dari jendela silo tidaklah nyata, melainkan semacam gambar yang dihasilkan komputer. Namun Holston yang terakhir dengan kondisi disorientasinya memprioritaskan keselamatannya dan bergegas memanggil dokter. Saat dia keluar, Ellison pergi ke kafetaria, tempat dia menarik perhatian orang-orang dan mencoba menjelaskan bagaimana mereka ditipu oleh penguasa. Dia bersikeras bahwa ada dunia yang indah di luar silo, tapi aksesnya ditolak untuk semua orang. Sayangnya usahanya ditanggapi dengan skeptis dan orang-orang mulai berpikir bahwa dia menjadi gila karena tidak dapat memiliki bayi. Tak lama setelah itu, Holston datang untuk menenangkannya, tapi dia tiba-tiba menyatakan bahwa dia ingin keluar. Hal ini membuatnya benar-benar terpana dan dia tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Setelah itu, Deputi Marnes memborgolnya dan membawanya ke fasilitas penahanan. Keinginannya yang merupakan kejahatan di dalam silo akan segera terpenuhi. Malamnya, Holston pergi untuk berbicara dengan istrinya di selnya. Dia sekali lagi mencoba meyakinkannya bahwa layar tersebut hanya menunjukkan apa yang pihak berwenang ingin orang-orang lihat. Holston masih belum siap untuk mempercayai klaimnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Setelah itu, dia ini mengenakan pakaian hazmat, sementara Holston mengawasinya tanpa daya. Dia kemudian membacakan sumpahnya dengan air mata berlinang sebelum keduanya berangkat. Saat dia berjalan menuju gurun, orang-orang mengawasinya melalui layar besar di kafetaria. Setelah berjalan tidak jauh dari silo, dia ambruk ke tanah. Mungkin dia sudah mati. Hal ini pun membuat Holston hancur, sementara orang-orang lainnya keluar dari kafetaria dengan perasaan sedih. 2 tahun kemudian, Holston berada di kantornya saat Deputi Marnes masuk membawa berita kematian George. Dia selanjutnya memberitahu dia tentang seorang insinyur bernama Juliet yang mengklaim bahwa itu bukan kecelakaan atau bunuh diri, melainkan pembunuhan. Tertegun, Holston turun ke lapisan terbawah untuk menemui teknisi yang saat ini bekerja di ruang generator. Adegan kemudian bergeser kembali ke masa kini, menggambarkan Holston yang kini ditempatkan di fasilitas penahanan setelah mengumumkan keputusannya untuk keluar. Keesokan harinya, dia mengenakan pakaian hazmat dan wali kota membacakan sumpah kepadanya sebelum mengirimnya keluar. Seperti sebelumnya, semua orang termasuk Juliet mengawasinya dari kafetaria. Saat ia melangkah keluar, ia disambut oleh langit biru cerah, tanaman hijau subur, dan burung-burung di udara membenarkan pernyataan istrinya. Tiba-tiba dia tersadar bahwa warga harus menyaksikan hal ini, jadi dia berjalan ke kamera yang mentransmisikan rekaman ke semua layar dan membersihkan lensa. Meski begitu, para warga melihat gambaran yang sama, dunia yang hancur. Holston kemudian mulai berjalan menuju tubuh Ellison yang tak bernyawa. Saat dia mendekatinya, lingkungan beracun menguasai dirinya, menyebabkan dia terjatuh di sampingnya. Juliet karena suatu alasan keluar dari kafetaria dengan marah dan berteriak sekeras-kerasnya, menyatakan bahwa Sheriff berbohong padanya. Setelah kejadian itu, Deputi Marnes duduk di kabinnya dan membuka catatan yang diberikan Holston kepadanya. Di dalamnya, Holston menominasikan Juliet sebagai Sheriff berikutnya. Kemudian Marnes mengunjungi wali kota dan bertanya apakah dia sudah memutuskan siapa yang akan dia tunjuk sebagai Sheriff baru, tapi dia menjawab tidak. Dia kemudian mengungkapkan ketakutannya akan ketidakstabilan di kalangan masyarakat, apalagi saat ini tidak ada sheriff. Nah, sementara itu, Juliet menemui Martha, seorang wanita tua yang mengelola bengkel. Sebagai satu-satunya orang yang bisa dia percayai, Juliet memutuskan untuk menceritakan segala hal yang meresahkannya.
Saat dia ingin melanjutkan adegan itu, teringat kembali ke beberapa tahun sebelumnya ketika George masih hidup. Di sini terungkap bahwa keduanya menjalin hubungan romantis, namun tidak ada yang mengetahuinya. Pada suatu hari, sepulang kerja, dia pergi ke kamar George untuk menemuinya, namun George tidak ditemukan. Di mejanya, dia menemukan benda kecil seperti mainan dengan sebuah catatan. Belakangan, dia mengetahui dari salah satu temannya bahwa George melakukan hal yang tidak terfikirkan. Nah, karena terkejut, dia menemui polisi bernama Hank dan mengklaim bahwa insiden tersebut adalah pembunuhan karena George tidak akan pernah mengambil langkah seperti itu. Hank menyampaikan informasi tersebut kepada Holston yang kemudian datang menemuinya di ruang generator, melanjutkan adegan sebelumnya. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan umum, Holston membawanya ke kafetaria untuk berbicara dengannya secara pribadi. Juliet awalnya ragu untuk membagikan rahasia tersebut karena dia takut Juliet akan mengambil tindakan hukum. Akibatnya, dia membuat suaminya berjanji bahwa dia akan melihat dan mendengarkan segala sesuatu dengan pikiran terbuka. Ketika Holston setuju, dia membawanya ke rumahnya dan menunjukkan kepadanya benda seperti mainan tersebut. Dia juga menyerahkan kepadanya sebuah catatan yang ditinggalkan oleh George, tapi dia telah merobek dan menyembunyikan setengahnya karena suatu alasan. Di paruh pertama catatannya, George menyebutkan lokasi rahasia di silo. Setelah itu, Juliet membawa Holston ke ruang bawah tanah silo yang berisi terowongan rahasia. Mereka menjelajah lebih dalam melalui serangkaian tangga yang akhirnya membawa mereka ke ruangan luas tempat dia biasa mengunjungi George. Holston terkejut dengan keberadaan ruang seperti itu di dalam silo. Tak lama kemudian, Juliet melihat ada kawat tersembunyi di bawah permukaan beton yang diikat dengan tas kain. Di dalamnya mereka menemukan sebuah kotak penuh relik, sebuah camcorder tua, patung Liberty, beberapa barang dan disk yang sama dari sebelumnya. Holston mengenali tulisan tangan istrinya di salah satu artikel sehingga dia terkejut. Dia kemudian mengungkapkan bahwa Ellison melakukan beberapa pekerjaan untuk George sebelum pergi. Mendengar hal ini, Juliet salah paham bahwa Holston tidak ada di sana untuk mencari tahu penyebab kematian George, tapi dia ingin tahu apakah dia ada hubungannya dengan istrinya yang memilih untuk pergi keluar. Namun Holston meyakinkannya bahwa dia akan menyelidiki masalah ini secara mendalam, memeriksa perjalanan, dan memberitahu dia tentang langkah selanjutnya yang harus diambil. Nah, di masa sekarang, Juliet menunjukkan kepada Martha bagian bawah catatan itu yang di dalamnya George menulis bahwa dia telah menemukan apa yang dia cari. Setelah mendengar semua ini, Martha menyuruhnya untuk berhati-hati karena keadaan menjadi berbahaya. Di sisi lain, Wakil Marnes pergi ke kantor wali kota dan kali ini ia membacakan catatan yang ditinggalkan oleh Holston. Wali kota Ruth tidak tahu alasan Holston menginginkan Juliet, jadi dia memutuskan untuk menemui Juliet secara langsung. Belakangan, Juliet mengunjungi kembali ruang rahasia, tempat dia mengenang waktu berkualitas yang dihabiskan bersama George di sana. Dia juga ingat penyebutan pintu di ujung jurang. Juliet melihat ke bawah dari ketinggian, tapi dia tidak bisa melihat apapun kecuali air. Meskipun bersifat hidrofobik, dia mengambil keputusan berani untuk turun dan menemukan pintu rahasia. Dia lalu mengambil tali dan mulai turun. Saat dia mendekati air, ketakutannya menguasainya, mendorongnya untuk naik kembali. Sebagai akibatnya, dia sangat kecewa pada dirinya sendiri, sehingga dia memilih untuk minum-minum. Keesokan paginya, dia terbangun dengan rasa mabuk yang parah. Segera setelah itu, lingkungannya mulai bergetar menandakan adanya masalah di ruang generator. Saat bergegas ke sana, dia menemukan pekerja junior bernama Cooper yang sedang mencoba mencari tahu masalahnya. Juliet yang malah frustasi meninju wajahnya memerintahkan untuk mundur. Meskipun masalahnya sudah teratasi untuk sementara, kepala divisi mekanik, Knock, yang mengawasi semua ini dari kejauhan tidak senang. Dia memanggilnya ke kantornya dan memperingatkannya agar tidak menunjukkan perilaku seperti itu di tempat kerja. Namun Juliet mengalihkan perhatiannya ke masalah kritis yang mereka hadapi pada generator. Dia menegaskan bahwa rotornya rusak, sehingga mereka perlu mematikan generator dan memperbaikinya untuk menghindari bencana. Namun Knox menolak dengan alasan bahwa orang-orang akan panik jika silo menjadi gelap bahkan selama 1 jam. Sementara itu wali kota dan wakil Marnes pergi mengumpulkan informasi tentang Juliet dari orang-orang yang mengenalnya.
Awalnya mereka pergi ke divisi TI dan bertemu Bernard yang memiliki informasi dan statistik tentang setiap individu yang tinggal di silo. Saat wali kota percaya tentang Juliet, Bernard memanggilnya sebagai pencuri yang mencuri rekaman dari IT dan tidak dapat dipercaya. Selanjutnya mereka mendekati ayahnya, Dr. Pete Nichols, yang bertanggung jawab atas bayi baru lahir di silo. Mereka bertanya mengapa Juliet, meski anak seorang dokter, berakhir di bagian mekanik. Pete memberi mereka penjelasan paling logis. Juliet selalu terpesona dengan mesin dan memperbaiki setiap hal yang memberinya banyak kepuasan. Dia baru berusia 13 tahun ketika dia meninggalkan suaminya dan cukup lama sejak dia berbicara dengan putrinya. Setelah itu wali kota menemui teman lamanya, Martha, dan menanyakan tentang Juliet. Namun orang tersebut memilih untuk tidak membagikan banyak informasi kepadanya. Beberapa saat kemudian lingkungan sekitar mulai bergetar karena generator tampaknya tidak berfungsi lagi. Para pekerja bergegas menuju ruangan sementara Ruth dan Marnes tiba di kantor Knox. Beberapa menit kemudian Juliet juga muncul dan mencoba memahami masalahnya dengan membaca pola getaran generator. Dia kemudian memasuki ruang Palka dan entah bagaimana berhasil menghindari potensi bencana. Setelah kejadian itu, wali kota akhirnya bertemu Juliet yang memberitahunya bahwa dia telah dipilih menjadi sheriff baru oleh Holston. Namun yang mengejutkan, Juliet menolak tawaran tersebut dengan alasan tanggung jawabnya terhadap generator yang tidak berfungsi dengan baik. Wali kota Ruth menghormati keputusannya, namun tetap menyerahkan rencananya sebelum berangkat. Belakangan, Juliet membicarakan tentang tawaran pekerjaan barunya dengan Knox, Hank, dan beberapa rekan kerjanya. Nah, saat bercakap-cakap, Hank melihat kumpulan itu dan menemukan sesuatu yang terukir di punggungnya. Saat Juliet melihatnya, dia segera berubah pikiran dan menemui wali kota untuk memberitahu bahwa dia siap untuk pekerjaan tersebut. Namun dia menetapkan syarat, dia meminta izin untuk mematikan generator untuk perbaikan. Nah, setelah pertimbangan singkat, Ruth setuju dan mengumumkan bahwa akan ada pemadaman listrik selama 8 jam keesokan harinya. Warga ketakutan karena mereka belum pernah mengalami situasi seperti ini sampai sekarang. Nah, setelah izin diberikan, Juliet, Knox, dan semua anggota tim teknik lainnya berkumpul untuk menyusun rencana untuk memperbaiki generator. Melalui diskusi mereka, kita mengetahui bahwa tim harus menghentikan sementara aliran uap yang menggerakkan generator dan kemudian menutup katup yang menghubungkan pipa uap ke ruang penahanan yang akan mematikannya. Ini memberi mereka waktu 30 menit untuk memperbaiki masalah tersebut. Kegagalan menyelesaikan perbaikan dalam jangka waktu tersebut akan mengakibatkan seluruh generator meledak, menyebabkan 10.000 penduduk silo berada dalam kegelapan abadi. Knox menguraikan rencananya, mereka akan mengangkat panel generator untuk memperlihatkan rotornya dan mengirim Juliet untuk mengidentifikasi masalahnya. Begitu dia memberi isyarat, dia akan menutup katup dan mematikan generator. Setelah itu, hitungan mundur pun dimulai. Knox juga menanyakan siapa yang ingin dia ajak sebagai asistennya dan tiba-tiba dia memilih Cooper. Tepat pukul 10 malam, listrik cadangan diaktifkan dan tim mulai menjalankan rencana mereka. Panel dilepas, setelah itu Juliet dan Cooper dikirim. Segera setelah mereka melihat bilah rotor rusak, mereka memberi isyarat kepada Knox yang kemudian menutup katupnya. Setelah itu mereka segera menghapus bagian yang rusak dan mengirimkannya untuk diperbaiki. Selagi tukang reparasi mengerjakannya, Juliet dan Cooper terus memperbaiki kerusakan internal. Saat itulah asisten Knox memberitahu dia bahwa katup di ruang penahanan memanas lebih cepat dari yang diperkirakan sehingga mengurangi waktu yang diberikan menjadi beberapa menit, bukan 30 menit seperti yang direncanakan. Knox kemudian berteriak kepada Juliet dan Cooper untuk mundur, menekankan perlunya membuka katup untuk mencegah ledakan. Mendengar hal ini, Juliet memerintahkan Cooper untuk melanjutkan perbaikan, sementara dia memutuskan untuk mengulur waktu. Dia kemudian masuk ke dalam ruang penahanan dan menggunakan selang air untuk mendinginkan katup yang terlalu panas. Suhu di dalam ruangan sangat tinggi, tapi dia sanggup menanggungnya. Akhirnya, bilah yang telah diperbaiki dikirim, namun Cooper kesulitan memasangnya kembali. Ruangan tersebut mulai terisi air dan suhu kembali meningkat. Beberapa jaringan pipa bahkan mulai menyerah, sehingga membuat situasi menjadi tegang. Begitu Cooper berteriak bahwa semuanya sudah selesai, dia segera dijatuhkan dan Juliet hampir tenggelam ditarik keluar dari ruangan. Knox akhirnya membuka katup dan generator pun menyala. Segera setelah itu, silo menyala membawa kegembiraan dan kelegaan bagi semua orang.
Keesokan harinya, Juliet mengemasi barang-barangnya untuk dipindahkan ke tingkat atas guna mengambil peran sebagai sheriff. Sebelum berangkat, dia mengunjungi Martha untuk terakhir kalinya dan mengucapkan terima kasih atas segalanya. Saat dia berjalan ke atas, dia melihat ukiran di belakang rencana Holston yang bertuliskan kebenaran. Sementara itu, Bernard yang skala mengejutkan mengetahui peran baru Juliet sebagai sheriff, mendekati wali kota dan kembali memperingatkannya tentang konsekuensinya. Namun turut menepis kekhawatirannya dan pergi. Kemudian wali kota terlihat menandatangani dokumen tersebut secara resmi untuk menunjuk Juliet sebagai sheriff berikutnya. Tiba-tiba dia merasa tidak enak, jadi dia bergegas ke kamar kecil. Beberapa saat setelah dia masuk, Marnes mendengar bunyi gedebu keras dari dalam. Khawatir dia memanggilnya, tetapi tidak menerima tanggapan apapun. Merasakan betapa mendesaknya situasi ini, dia masuk ke kamar kecil dan menemukannya tergeletak di lantai, bersedak darahnya sendiri.